Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 76. Menik dan Koko masih menikmati ngopi cantik di kafe, membicarakan masalah yang sedang dihadapi Koko. Apa kamu masih mencintai Zelin? Tanya Menik sambil menikmati kek di depannya. Tentu aku masih mencintainya. Dan sebentar lagi aku akan melupakannya, ucap Koko penuh ketegasan. Menik tidak bisa berkomentar banyak. Menjadi teman cerita sudah merupakan hal baik untuknya. Apa yang akan kamu lakukan setelah keluar dari Rahasia Group? Menurut kamu apa? Tanya Koko balik. Menik menengadahkan kepalanya ke atas, memikirkan apa yang akan dilakukan Koko ke depannya. Mencari pekerjaan baru pastinya, tebak Menik. Koko hanya tersenyum tipis. Jawaban kamu salah. Aku tidak akan mencari pekerjaan lain. Aku ingin beristirahat. Jawab Koko sambil memperhatikan gelas kopinya. Oh, ucap Menik singkat. Hidup seperti secangkir kopi, ada pahit, ada manis. Ucap Koko sambil mengaduk gelasnya. Iya, kamu benar. Hidup tidak selamanya selalu manis, pasti ada pahitnya. Dan kopi sangat cocok dijadikan sebagai gambaran kehidupan. Butik Zira salah satu butik yang terkenal di kota itu. Desainnya yang elegan membuat butiknya tidak pernah sepi dari pengunjung. Bahkan dia sering mendapatkan undangan dari luar negeri untuk menghadiri Fashion Week yang diadakan setahun sekali. Tapi 2 tahun belakangan ini dia tidak bisa menghadiri acara tersebut karena hamil dan sekarang karena melahirkan. Zira duduk di kursinya, tempat biasa dia menumpahkan segala kreasi yang dihasilkannya dalam sebuah karya. Lina asistennya memperhatikan pemilik butik dengan seksama. Zira memperhatikan butik dan semua hasil rancangannya. Apa ada yang salah, Mbak? Tanya Lina penasaran. Karena Zira meminta pegawainya membawa satu persatu hasil rancangannya. Tidak ada, aku hanya ingin mengingatnya saja, jawab Zira sambil menyentuh rancangannya. Lina masih berada di ruangan Zira yang berada di lantai 1, memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pemilik butik. Kembalikan ke tempat semula, kata Zira ke asistennya. Baik, Mbak. Lina membawa semua hasil rancangan dan meletakkan ke tempat semula. Lina kembali lagi ke ruangan Zira dan membawa sesuatu yang sudah lama ingin diserahkannya. Dia meletakkan di meja kerja Zira. Apa ini? Zira membuka sebuah undangan. Undangan ulang tahun dari Tuan Basam. Seseorang mengantarkan ini seminggu yang lalu. Jelas Lina. Basam? Zira memikirkan nama itu. Namanya Abian Basam. Beliau pernah datang ke sini bersama istrinya dan ingin memesan desain dari Mbak Zira. Tapi Mbak Zira memberikannya secara percuma dengan alasan karena senang mendapatkan si kembar. Jelas Lina. Zira manggut-manggut. Kapan acaranya? Tanya Zira. Seminggu lagi, Mbak, jawab Lina. Baiklah, terima kasih, ucap Zira sambil tersenyum. Lina masih berdiri di depannya. Apa ada lagi? Tanya Zira. Setiap hari ada seorang wanita yang mencari Mbak ke sini. Dia ingin menemui Mbak Zira. Sepertinya ada yang penting. Dia hanya meninggalkan nomor ponselnya. Lina meletakkan secari kertas. Ada sebuah nama dan nomor ponsel di situ. Vita. Zira memikirkan nama itu dan menyimpan kertas itu di dalam tasnya. Dan lagi-lagi Lina masih berdiri di depannya. Apa ada lagi? Tanya Zira bingung. Ada, Mbak. Di seberang jalan ada sebuah mobil. Saya perhatikan mobil itu memperhatikan keadaan butik. Saya khawatir mereka ingin datang ke butik dan mencelakai Mbak Zira, ucap Lina khawatir. Zira beranjak dari kursinya dan melihat mobil yang dimaksud asistennya. Zira membuka pintu kaca butiknya dan berjalan keluar butik. Mbak mau kemana? Tanya Lina ketakutan. Mau mendatangi mereka, ucap Zira sambil menyeberangi jalan. Lina berdiri dari kejauhan. Zira mengetuk kaca mobil yang ada di seberang jalan. Seorang pria membuka kaca mobil itu. Siapapun dia yang menyuruh kamu untuk mengawasi aku atau butikku, aku tidak akan segan-segan menghabisinya, termasuk kamu. Ancam Zira.
Maaf Nona, saya hanya diperintahkan Tuan Ziko untuk mengawasi Anda dan butik, ucap pria itu ketakutan. Hah? Ziko? Ucap Zira kurang yakin. Pria itu menganggukkan kepalanya cepat. Zira menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia kembali menyeberangi jalan. Tiba-tiba ada mobil yang melaju. Mbak Zira, awas! Teriak Lina. Zira melihat mobil itu mundur dan membentur bodi mobil yang tepat ada di belakangnya. Au! Ucap Zira sambil memegang kepalanya yang sakit. Lina dan pria yang ada di mobil menghampiri Zira. Nona tidak apa-apa, ucap pria itu khawatir. Mbak Zira hati-hati, ucap Lina ikut merasa khawatir. Mobil yang melaju tadi berhenti dan seorang pria turun dari mobil. Dia berjalan menghampiri tempat kejadian tadi. Zira, maafkan aku, ucap seorang pria tadi. Zira hanya melihat pria itu. Dia tidak mengenal pria yang ada di depannya. Tuan Viko, ucap Lina. Kamu tidak apa-apa? Tanya Viko. Zira hanya menggelengkan kepalanya. Zira dibantu Lina dan bodyguard untuk berdiri. Mereka kembali ke butik. Maafkan aku Zira, aku hilang kendali, ucap Viko merasa bersalah. Zira hanya mengangguk dan tidak mengatakan apapun kepada pria di depannya. Tidak apa-apa, ucap Zira sambil memegang kepalanya. Pria itu menundukkan kepalanya, wajahnya menunjukkan jika dirinya sedang banyak masalah. Aku ingin bercerita sama kamu, tapi waktunya tidak tepat. Lain kali aku akan datang menemuimu, ucap Viko sambil beranjak dari ruangan Zira. Zira hanya diam dan mencoba mengingat pria yang hampir menabraknya. Apa kamu kenal dengan pria itu? Tanya Zira ke Lina. Tentu kenal. Tuan Viko pernah datang ke sini bersama anaknya, dan beliau juga memesan desain dari butik kita. Jelas Lina sambil memperhatikan bosnya. Kenapa dengan Mbak Zira? Apa telah terjadi sesuatu? Lina terus memperhatikan Zira. Dia seperti bersama dengan Zira yang lain. Apa Mbak baik-baik saja? Tanya Lina. Zira menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dr. Diki dan Jasmine sudah tiba di sebuah restoran. Mereka akan makan siang bersama keluarganya. Dr. Diki membukakan pintu mobil untuk istrinya dan mengulurkan tangannya ke hadapan istrinya. Aku bisa jalan sendiri, ucap Jasmine menolak. Oh, oke. Dr. Diki menurunkan tangannya sambil tersenyum. Dia berjalan mendahului istrinya masuk ke dalam restoran. Keluarga tahu kalau kita pengantin baru. Dan pengantin baru biasanya selalu mesra. Jadi, kalau keluarga kita curiga, aku tidak akan tanggung jawab, ucap Dr. Diki sambil tersenyum licik. Hah? Apa? Jasmine langsung berlari kecil mengejar suaminya dan melingkarkan tangannya di lengan suaminya. Ya bagus seperti itu, ucap Dr. Diki penuh kemenangan. Itu Mama dan Papa, ucap Jasmine ingin melepaskan tangannya dari lengan suaminya. Dia ingin berlari mendekati keluarganya. Tidak perlu berlari. Aku akan mengantarkan kamu sampai ke tempat tujuan. Tujuan? Maksud kamu apa? Tanya Jasmine penasaran. Dr. Diki tidak menjawab pertanyaan istrinya dan hanya melambaikan tangannya ke arah keluarganya. Episode 77. Dr. Diki dan Jasmine bergabung dengan keluarganya. Akhirnya pengantin baru tiba juga, ucap papanya Dr. Diki. Jasmine dan Dr. Diki tersenyum menyambut keramahan keluarganya. Mereka mulai menikmati makanan yang telah terhidang sambil mengobrol. Jasmine, Mama dan Papa sudah tidak sabar menggendong cucu, ucap mamanya penuh harap. Jasmine terdiam. Pertanyaan dan kalimat itu yang sangat ditakutkannya. Tenang Ma, Pa. Jasmine akan segera memberikan cucu untuk keluarga kita. Iya kan sayang? Ucap Dr. Diki sambil menggenggam tangan istrinya. Jasmine melihat tangan suaminya yang ada di atas tangannya. Iya Ma, jawab Jasmine gugup. Oh ya, malam ini Papa dan Mama ingin menginap di rumah kalian, ucap Mama Jasmine. Silahkan, pintu rumah kami selalu terbuka untuk Mama dan Papa, ucap Dr. Diki senang. Dia terus merangkul bahu istrinya, menunjukkan kemesraan di hadapan orang tuanya. Jasmine bingung harus melakukan apa. Jika Mama dan Papanya tidur di rumah mereka, maka rahasianya akan terbongkar. Setelah selesai makan siang, Dr. Diki dan Jasmine mengantarkan keluarga suaminya ke bandara. Keluarga mertuanya pulang sore hari.
Mereka kembali ke rumah setelah mengantarkan orang tuanya. "Ini rumah kami," ucap Dokter Diki sambil memberhentikan mobilnya di depan rumah. Papa dan Mama Jasmine tersenyum melihat besarnya rumah menantunya. Asisten rumah tangga mengantarkan kedua orang tua Jasmine ke kamar yang ditempati anaknya. Jasmine kalang kabut karena pakaian tidurnya masih ada di kamar itu. "Mama Papa sebaiknya minum kopi atau teh dulu," ucap Jasmine menghalangi kedua orang tuanya masuk ke kamar itu. "Mama ingin segera beristirahat, kalau Papa nggak tahu," ucap mamanya sambil menoleh ke suaminya. "Boleh, Papa mau secangkir kopi hitam," ucap papanya. "Iya, Pak." Jasmine menghampiri bibi dan meminta wanita parubaya itu untuk membuat kopi. Dia langsung buru-buru ke kamar bersama mamanya. Mamanya langsung membaringkan badannya ke atas kasur. "Mama nggak mandi dulu?" ucap Jasmine mengalihkan perhatian mamanya dari peralatan makeup yang ada di meja rias dan pakaian tidur yang digantung. "Oh iya, mandi sepertinya cara yang tepat untuk menghilangkan pegel-pegel di badan." Mamanya masuk ke kamar mandi dan melihat ada peralatan makeup di atas meja rias. "Punya siapa itu?" tanya mamanya. "Oh, itu punya adik sepupu Diki," ucap Jasmine gugup. "Apa di sini kamar sepupunya?" tanya mamanya lagi. Nggak tahu, Ma. Jasmine akan menyingkirkan semuanya," jawab Jasmine sambil mendorong mamanya untuk masuk ke kamar mandi. "Mama mau apa? Nanti aku bilang ke Bibi," ucap Jasmine sambil mendorong tubuh mamanya. "Mama mau tidur dulu." "Oh iya, nanti kalau makan malam, bangunkan Mama." "Iya, Ma." Jasmine membawa semua peralatan makeup dan pakaiannya. Dia memindahkan ke kamar suaminya. Ketika dia masuk, lagi-lagi suaminya selesai mandi. Jasmine langsung menundukkan kepalanya. "Kenapa semua dibawa ke sini?" tanya Dokter Diki bingung. "Bibi mengantarkan Mama dan Papa di kamarku. Jadi untuk malam ini aku tidur sama kamu di sini," jawab Jasmine tanpa melihat suaminya. "Masih ada kamar yang lain? Kamu bisa menggunakannya," ucap Dokter Diki sengaja membuat istrinya serba salah dengan keadaan mereka. "Kalau Mama dan Papa tahu kita tidur terpisah, pasti mereka curiga." "Aku tidak mau Papa sakit," ucap Jasmine pelan. "Oke, terserah kamu. Tapi di sini tidak ada sofa. Kamu mau tidur di mana?" ucap Dokter Diki sambil tersenyum licik. Jasmine memperhatikan sekeliling kamar, hanya ada satu sofa yang ada di sudut. Dokter Diki melihat arah pandangan istrinya. "Jangan tidur di situ, badan kamu akan sakit nantinya. Kalau kamu mau, kita bisa tidur satu ranjang." "Apa?" Jasmine langsung melihat ke suaminya. "Aku hanya menawarkan saja, kalau tidak mau ya sudah. Atau mau di lantai?" ucap Dokter Diki sambil mengambil pakaiannya di dalam lemari. Jasmine tidak menjawab ucapan suaminya. Dia langsung masuk ke kamar mandi. "Aku harus melakukan apa? Tidur satu kasur dengannya?" gumam Jasmine sambil berkaca. "Oh tidak," gerutu Jasmine. Dia langsung membersihkan badannya yang lengket, tidak lupa membasahi rambutnya. "Aduh, aku lupa bawa pakaian ganti," gerutu Jasmine. Jasmine masih memakai handuk dan menggulung rambutnya dengan handuk kecil. Dia mengintip keluar, ada suara televisi dinyalakan. "Dia masih di dalam kamar," gumam Jasmine. Jasmine mondar-mandir di kamar mandi, memikirkan cara agar bisa keluar tanpa harus dilihat suaminya. Muncul ide di benaknya. Jasmine keluar kamar mandi dengan cara menempelkan tubuhnya ke dinding. Dia tidak ingin suaminya melihat gunungnya yang besar. Dokter Diki tersenyum melihat tingkah istrinya. Apalagi melihat istrinya hanya memakai handuk membuatnya tergoda. "Jangan halangi aku nonton," ucap Dokter Diki. "Maaf," jawab Jasmine sambil membelakangi suaminya, dan akhirnya dia dapat mencapai lemari pakaian. Dia membuka pintu lemari. "Kecoa!" teriak suaminya. "Ah!" Jasmine lompat-lompat ketakutan dan langsung naik ke atas kasur dan menimpa badan suaminya. "Mana kecoanya?" tanya Jasmine. "Ini kecoanya," ucap Diki sambil menunjuk dirinya sendiri. Jasmine baru sadar jika badannya ada di atas tubuh suaminya. "Maaf," ucap Jasmine sambil manyun karena dikerjai suaminya. "Aku maafkan," jawab Diki sambil tersenyum. Jasmine langsung mengambil pakaiannya dan memakai di kamar mandi.
Nah, mulai jahil dia, gumam Jasmine di kamar mandi. Ya ampun gunungnya. Gumam Diki di atas tempat tidur membayangkan gunung kembar istrinya nempel di dadanya. Seandainya lebih lama, pasti udah meleleh laharnya, gumam Diki sambil senyum-senyum sendiri. Jasmine keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah. Dia hanya menyisir rambutnya dengan jari-jarinya. Aduh seksinya, gumam Diki sambil diam-diam memperhatikan istrinya. Jasmine duduk di sofa yang ada di sudut ruangan. Dia meletakkan kakinya di atas sofa kecil di depannya. Dia mengolesi lotion ke kakinya. Kenapa dia terlihat seksi seperti itu? Aduh, ingin sekali aku terekam sekarang. Benda tumpulku sudah berdiri lagi, gumam Dr. Diki sambil menggigit remote. Jasmine melihat tingkah suaminya yang aneh. Kalau remote itu rusak, mau diganti pakai apa? Mobil remote. Sintir Jasmine mengulang perkataan suaminya tadi siang. Dr. Diki langsung meletakkan remote itu sambil tersenyum kikuk. Aku lapar, ucap suaminya sambil memegang perutnya. Aku tanya ke Bibi, ucap Jasmine sambil beranjak dari sofa. Tidak usah, nanti kalau selesai pasti Bibi akan memanggil kita. Itu hanya alasan Dr. Diki agar istrinya tidak keluar dari kamarnya. Dia masih ingin melihat kegiatan istrinya. Katanya lapar. Heran, kenapa tingkah sekarang agak aneh. Dulu sebelum nikah biasa saja, tapi sekarang benar-benar berbeda. Jasmine berbicara dalam hatinya sambil melirik ke arah suaminya. Episode 78. Ziko memarahi bodyguard yang ditugasnya untuk mengawasi Zira. Zira meninggalkan butik tanpa diketahui pria itu. Dasar bodoh. Bagaimana kamu bisa lengah, ha? Ziko marah dan ingin rasanya memukul bodyguardnya. Tapi Kevin berhasil menghalangi. Tuan, tenang. Saya akan menanyakan asisten Nona Zira. Kevin menghubungi nomor Lina. Karena ketika mereka tiba di butik, Lina tidak ada di tempat. Begitupun dengan Zira. Panggilan terhubung. Halo? Kevin berucap seraya menanyakan keberadaan Zira. Dia hanya mendengarkan dan sekilas melihat ke arah bosnya. Dan diakhiri dengan kata terima kasih. Bagaimana? Apa dia tahu kemana Zira pergi? Tanya Ziko. Dia bilang tadi siang Nona Zira hampir ditabrak. Kevin belum selesai dengan kalimatnya. Ziko panik lebih dahulu. Apa? Terus, bagaimana keadaan istriku? Tanya Ziko dengan rasa penuh kekhawatiran dan panik. Tuan, tenang. Saya hanya bilang hampir. Pria yang mengemudikan mobil itu sudah minta maaf ke Nona Zira. Jelas Kevin sambil melihat ekspresi bosnya agar lebih tenang. Terus dia bilang apa? Apa Zira sekarang di rumah sakit? Tanya Ziko masih tetap panik. Tidak, Tuan. Nona Zira tidak ke rumah sakit. Tadi istri Anda hanya bilang mau keluar sebentar. Dan sampai Lina pulang, Nona Zira belum balik. Jelas Kevin masih melihat ekspresi bosnya yang panik, seraya mengacak-ngacak rambutnya. Ziko mencengkram leher bodyguardnya. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan istriku, habis kamu. Ancam Ziko. Tuan, tenang, ini tempat umum, bisik Kevin. Ziko melepaskan tangannya dari leher pria di depannya. Temukan istriku segera. Jangan balik jika belum membawa kabar baik. Ziko berucap dengan nada mengancam, membuat pria itu ketakutan. Baik, Tuan. Pria itu langsung menaiki mobil dan melajukan mobilnya tak tentu arah. Menurutnya menjauh adalah paling aman daripada harus berdiam diri dan menjadi bulan-bulanan kekesalan bosnya. Tuan, mau istirahat atau mau ikut mencari Nona Zira? Tanya Kevin dengan nada sedikit pelan agar tidak mendapatkan amukan seperti yang didapatkan pria tadi. Aku belum bisa beristirahat sebelum menemukan Zira. Kamu tahu sendiri jika istriku hilang ingatan. Bagaimana kalau dia diculik atau diperkosa atau... Pikiran Ziko membayangkan aneh-aneh tentang hilangnya Zira. Tuan, itu hanya ketakutan Anda saja. Istri Anda menguasai ilmu bela diri. Menurut saya, siapa yang berani menyentuh Nona Zira, pasti akan babak belur. Ucap Kevin seraya menenangkan hati bosnya. Iya, tapi kalau peluru sudah berbicara, apa istriku bisa mengelak? Ziko berucap seraya membayangkan senjata tajam yang mengenai tubuh istrinya. Kevin menggelengkan kepalanya. Menurutnya, kekhawatiran bosnya terlalu berlebihan. Tuan, sebaiknya kita masuk ke mobil. Kita akan menyusuri kota ini.
Berdebat dan berdiam diri di sini tidak akan menemukan keberadaan istri Anda, ucap Kevin sambil membuka pintu mobil untuk bosnya. Chico setuju dengan ide asistennya, mencari Zira dengan cara menyusuri kota, sekaligus memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan istrinya. Di dalam mobil, Chico berulang kali menghubungi nomor istrinya, tapi ponsel istrinya tidak ada nada sama sekali. Dr. Dicky makan malam bersama dengan keluarga istrinya. Masakan rumahan, makanan yang selalu dirindukan papanya Jasmine. "Jasmine," ucap papanya seraya menikmati makan malamnya. "Iya, Pak," jawab Jasmine sambil melihat sekilas papanya dan kembali menikmati makanannya. "Kamu harus belajar masak masakan seperti ini. Papa dan Mama ingin menikmati makanan dari olahan tangan kamu," ucap papanya. "Iya, Pak," jawab Jasmine singkat. "Aku juga ingin menikmati semua masakan kamu, sayang," sindir Dr. Dicky ke istrinya. Jasmine langsung menoleh ke suaminya. Dia tahu itu sindiran, sekaligus tugasnya sebagai seorang istri. "Apa yang dikatakan Papa benar. Kamu harus belajar memasak. Walaupun kamu wanita karir, tapi kodrat kamu tetap seorang istri dan harus melayani suami, salah satunya dengan masak. Karena istri bukan hanya harus pintar berhias, tapi harus pintar masak. Masak merupakan salah satu yang membuat suami kita betah di rumah," ucap mamanya Jasmine menasehati anaknya. "Iya, Ma," jawab Jasmine singkat. Malam ini dia mendapatkan kuliah malam dadakan dari kedua orang tuanya. Orang tuanya menasehati anaknya sekaligus mengatakan kepada suaminya kalau dia tidak bisa memasak. "Pa, Ma, aku bukanlah suami yang memaksa istriku harus bisa memasak segala jenis makanan. Istriku tidak harus memaksakan diri untuk belajar masak, karena aku tahu kerjaan seorang dokter sangatlah padat. Jadi biarkan Jasmine menjadi dirinya sendiri tanpa harus merubah apapun untuk diriku." Ucapan Dr. Dicky membuat Jasmine terharu. Dia melihat suaminya dengan tersenyum. Suami yang tidak banyak menuntut itu, pikirnya. "Iya, kamu benar, Nak." Tapi walaupun Jasmine bekerja, dia tetap harus tahu tugasnya dalam melayani suami, ucap mamanya lagi. "Nah, iya itu betul," ucap Dr. Dicky sambil melirik istrinya. Suami istri itu saling melirik dan sedang berpikir dalam benaknya masing-masing. Apa yang diucapkan mama kamu benar. Seorang istri tetap harus melayani suaminya. Walaupun gaji istri lebih besar dari suami, tetap harus hormat ke suami. Salah satunya urusan kasur, ucap Dr. Dicky dalam benaknya. "Iya, Ma, aku tahu. Seorang istri harus melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Salah satunya dalam melayani suami ketika berhubungan. Tapi bagaimana aku melakukannya jika aku belum mencintainya?" ucap Jasmine dalam benaknya. Pasangan pengantin baru itu masih saling pandang dan berbicara dalam benaknya masing-masing. "Nak Dicky," ucap mamanya Jasmine membuat pengantin baru itu buru-buru memalingkan wajah dan menoleh ke wanita parubaya yang ada di hadapannya. "Iya, Ma," ucap Dr. Dicky. "Siapa sepupu kamu yang tinggal di sini?" tanya mama mertuanya. "Sepupu? Aku hanya tinggal sendiri di sini," jawab Dr. Dicky. "Tapi kata Jasmine, sepupu kamu tinggal di kamar sebelah," ucap mamanya bingung. "Hah?" Dr. Dicky melihat ke istrinya. Istrinya langsung menggerakkan matanya, yang Dr. Dicky sendiri tidak tahu artinya. "Mata kamu kenapa?" tanya Dr. Dicky bingung. Papa dan mamanya Jasmine bingung dengan tingkah pengantin baru di depannya. "Pa, apa pengantin baru sekarang kalau bicara hanya menggunakan mata?" bisik mamanya. "Sepertinya iya. Mereka tidak mau kita tahu apa yang dikatakan mereka," bisik papanya lagi. Jasmine dan Dr. Dicky masih saja menggerakkan matanya. Mereka tidak sadar jika ada dua orang yang cukup berpengalaman sedang duduk dan memperhatikan mereka. "Menurut Papa apa artinya?" tanya mamanya. "Sepertinya Dicky bilang, ayo lakukan sekarang, aku lagi pingin," jawab pria parubaya dengan berbisik. Mamanya Jasmine manggur sambil tersenyum. "Iya, Papa benar. Lihat gerak bola mata Jasmine. Dia mengatakan tunggu, masih ada Papa dan Mama, jadi sabar dulu," ucap wanita parubaya itu sambil berbisik dan tersenyum simpul. Jasmine geram karena suaminya tidak paham dengan bahasa isyaratnya. Akhirnya dia mencubit paha suaminya. "Ah!" teriak Dr. Dicky. Sontak pria dan wanita parubaya yang ada di depannya kaget.
Episode 79. Cubitan yang diberikan Jasmine membuat Dr. Dicky kesakitan dan sontak membuat kedua orang tuanya kaget. "Papa, sepertinya mereka berdua sudah ngebet mau kasih kita cucu," bisik mamanya. "Iya, Mah." Wanita parubaya itu langsung melihat ke arah Dicky dan Jasmine. "Sepertinya kalian berdua lagi butuh privasi. Masuklah. Mama dan Papa tidak akan mengganggu kalian," ucap wanita parubaya itu sambil mendekati anaknya dan menarik tangan Jasmine. Begitupun dengan Dicky ikut disuruh beranjak dari kursi. "Mah, mau ngapain?" tanya Jasmine bingung melihat tingkah mamanya yang terus menyunggingkan senyum di bibirnya. "Kalian berdua masuk ke kamar sekarang. Mama tahu kalian ingin segera memberikan cucu untuk Papa dan Mama," ucap wanita parubaya itu sambil mendorong tubuh Jasmine dan menantunya agar masuk ke kamar. Dr. Dicky hanya tersenyum mendengar pikiran mertuanya lebih gaul dibandingkan dengan pikiran istrinya. Sedangkan Jasmine hanya bingung dengan tingkah mamanya yang mendadak memikirkan dia dan suaminya harus melakukan hubungan suami istri sekarang. "Ingat, jangan berisik," ucap wanita parubaya itu sambil tersenyum malu dan menutup pintu kamar anaknya. "Mama apa-apaan sih?" gerutu Jasmine seraya melihat ke arah pintu. "Mama kamu tidak salah. Dia hanya ingin kita memberikan cucu untuknya," ucap Dr. Dicky sambil menyandarkan badannya di bagian kepala tempat tidur. Jasmine hanya melirik suaminya. Dia akan memberikan mahkotanya jika dia sudah mencintai suaminya. Walaupun kata-kata yang diucapkan suaminya telah membuatnya terharu, tapi belum membuatnya jatuh cinta ke Dr. Dicky. Jasmine memilih masuk ke kamar mandi. Menurutnya, berbicara dengan cermin adalah jalan keluar untuk melepaskan segala keluh kesah yang ada. "Mama dan Papa sampai memikirkan aku dan dia berhubungan. Idih, Mama kenapa jadi genit begini?" gerutu Jasmine seraya melihat bayangan cerminnya. Kevin dan Ziko masih mencari keberadaan Zira. Waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam, tapi keberadaan Zira belum diketahui. "Tuan, apa di mansion belum juga ada kabar?" tanya Kevin sambil tetap menyetir. "Belum, Vin. Kata Mama, Zira tidak ada menghubungi," jawab Ziko cemas sambil memikirkan cara agar dapat menemukan istrinya segera. "Vin, kita laporkan saja ke kantor polisi." Menurut Ziko, itu adalah cara paling cepat untuk dapat menemukan keberadaan istrinya. "Iya, Tuan, tapi melaporkannya harus setelah 24 jam. Sedangkan Nona Zira baru hilang beberapa jam," jelas Kevin sambil tetap menyetir dan memikirkan kemana Zira pergi. "Tuan, bagaimana kalau kita ke rumah peninggalan Eyang Amrin? Mana tahu Nona Zira ada di situ." "Baiklah, aku kurang yakin, tapi tidak ada salahnya mencoba." Kevin memutar haluannya menuju rumah peninggalan keluarga Zira. Dalam perjalanan, ponsel Kevin berdering. "Siapa?" tanya Ziko penasaran waktu ada telepon yang masuk ke ponsel asistennya. "Istri saya, Tuan," jawab Kevin. Ziko langsung menghembuskan nafasnya secara kasar. Dia berharap ada kabar dari istrinya. Ponsel Kevin terus berdering membuat Ziko marah. "Cepat jawab," ucap Ziko dengan nada kesal. "Boleh saya jawab dengan mengaktifkan speaker?" tanya Kevin lagi. Karena dia sedang menyetir, menurutnya menyalakan speaker aman pada saat mengemudi. Jawab Ziko malas. "Tuan, kalau saya bicara dengan istri saya, Anda tutup telinga ya." Kevin sengaja mengatakan seperti itu agar bosnya tidak komplain ketika mendengar pembicaraan dia dan istrinya. Iya, cepat jawab. Jangan buat kepalaku tambah pusing mendengar nada dering iwak peyek itu," sahut Ziko cepat seraya melihat keluar jendela. Kevin menggeser tombol ponselnya ke warna hijau, dan dia melihat kembali bosnya dari kaca mobil. "Tuan, telinga jangan lupa," ucap Kevin mengingatkan bosnya. "Ya, jangankan telingaku, kentutku pun akan aku tutupi," sahut Ziko asal. Kevin mengaktifkan speaker di ponselnya. "Hai sayangku, cintaku, kasihku, kok belum pulang?" tanya Menik dari ujung ponselnya. "Wek!" Ziko berpura-pura mau muntah mendengar kemesraan itu. "Siapa yang muntah?" tanya Menik. "Puan muda muntah," sahut Kevin sambil melirik bosnya. "Kenapa bisa muntah?" tanya Menik. "Anemia.
jawab Kevin asal sambil melihat bosnya dari kaca mobil. Oh, Menik memikirkan arti anemia dengan suara muntah yang baru didengarnya. Tunggu, anemia bukannya kurang darah? Kok larinya ke muntah? Tanya Menik bingung. Iya, darahnya maraton ke perut makanya muntah, jawab Kevin. Lupakan tentang muntah, tuan muda nanti akan sembuh sendiri. Mendengar ucapan Kevin dengan istrinya membuat Ziko mengejek. Sayang, aku pulang mungkin larut malam, Nona Zira hilang. Kamu tidur saja, jangan tunggu aku. Nanti kalau aku sudah pulang, kita main tusuk sate lagi. Ucap Kevin sambil melirik bosnya yang mengejek ketika mendengar ucapannya. Sate, bang satenya, ejek Ziko. Kenapa bisa hilang? Tanya Menik khawatir. Jangan tanya kenapa, kalau kami tahu jawabannya, pasti aku sudah pulang. Udah dulu ya, ngoh. Ucap Kevin sambil menutup panggilannya. Gue, lagi-lagi Ziko menunjukkan seperti mau muntah. Tuan, anggap saja Anda sedang melihat iklan operator telepon, ucap Kevin sambil tersenyum. Karena tingkah bosnya seperti jijik ketika mendengar dia dan istrinya berbicara. Jasmine masih duduk di sofa yang ada di sudut ruangan. Sedangkan Dr. Diki sudah berbaring sambil menumpangkan kepalanya pada salah satu tangannya. Dan tangan yang lain memegang remote TV. Jasmine sudah mengantuk, tapi dia berusaha menahan kantuknya, sampai suaminya tidur lebih dulu. Sesekali dia menguap dan melirik ke suaminya yang masih betah menonton. Di kamar sebelah, tepatnya tempat mama dan papanya Jasmine beristirahat, wanita parubaya itu menempelkan telinganya ke dinding. Ngapain, Ma? Tanya suaminya bingung. Mama heran, kenapa tidak ada suara sama sekali, hanya ada suara televisi. Ucap wanita parubaya itu sambil kembali duduk di atas tempat tidur. Kan mama yang bilang jangan pakai suara, jadi mereka meredam suaranya, jelas suaminya. Iya juga, mungkin suara televisi itu pengalihan isu, ucap istrinya. Pengalihan isu, seperti kasus saja pakai kata pengalihan isu. Sudah tidur, jangan tungguin mereka. Pria parubaya itu memilih tidur dan diikuti istrinya. Mama berdoa semoga hasilnya sukses, ucap wanita parubaya itu. Kalau mau tidur itu baca doa mau tidur, bukan doa keberhasilan mereka, sindir suaminya. Iya. Di kamar sebelah, Jasmine masih duduk mematung. Walaupun tatapan matanya melihat ke arah TV, tapi pikirannya hanya ingin segera berbaring di kasur. Dr. Diki melirik istrinya yang terus-menerus menguap. Muncul ide di benaknya. Dr. Diki pura-pura menutup matanya. Dia tahu apa yang dipikirkan istrinya. Tidur di kasur yang sama pada saat dia terlelap. Kenapa dia tidak naik ke atas kasur? Gemam Dr. Diki sambil melirik ke istrinya. Dr. Diki langsung membuat perhatian agar istrinya tahu kalau dia sudah tidur. Dr. Diki pura-pura mendengkur. Episode 80. Dr. Diki mendengkur. Itu dilakukannya hanya untuk mencari perhatian istrinya. Jasmine sontak kaget karena dengkuran itu sangat nyaring bunyinya. Kenapa mendengkur seperti berirama? Gumam Jasmine sambil mendekati tempat tidur dan memperhatikan wajah suaminya lebih dekat. Sepertinya dia benar-benar sudah tidur. Jasmine naik ke atas tempat tidur dengan perlahan, berharap tidak membangunkan suaminya. Dia meletakkan guling di tengah-tengah. Ini pembatasnya, gumam Jasmine dan langsung membaringkan tubuhnya. Dr. Diki memanfaatkan kesempatan itu dengan cara memeluk guling. Dia berharap dapat melihat wajah istrinya dalam tidurnya. Tidak apa-apa, itu hanya guling, gumam Jasmine, dan langsung memiringkan tubuhnya membelakangi suaminya. Dr. Diki merubah posisinya. Dia tidak lagi memeluk guling, tapi memeluk tubuh istrinya dari belakang. Jasmine kaget karena ada tangan pria yang memeluknya, dan kaki suaminya sudah berada di pahanya. Kenapa posisi tidurnya cepat sekali berubah? Jasmine menurunkan kaki suaminya dari pahanya. Apa aku tidak boleh memelukmu walau hanya sebentar? Tanya Dr. Diki. Hah? Kamu belum tidur? Ucap Jasmine dengan posisi masih membelakangi suaminya. Pertanyaannya tidak dijawab istrinya, membuat Dr. Diki kecewa. Dia melepaskan pelukannya dari badan istrinya. Dr. Diki menjauh dan membelakangi istrinya. Maafkan aku, ucap Jasmine pelan. Dr. Diki tidak menjawab. Dia hanya memikirkan rumah tangga seperti apa yang sedang dibangunnya.
Tapi tiba-tiba ada tangan seorang wanita yang memeluknya dari belakang. "Maafkan aku," ucap Jasmine yang menangis di belakang suaminya sambil memeluk. Dr. Diki tersenyum dan membalikkan tubuhnya berhadapan dengan istrinya. "Jangan menangis. Aku tidak akan memaksa kamu untuk melakukan, tapi izinkan aku untuk memelukmu ketika tidur," ucap Dr. Diki sambil mengecup dahi istrinya. Jasmine menganggukkan kepalanya. Dr. Diki memeluk istrinya dan membenamkan wajah Jasmine di dalam dadanya. Walaupun mereka belum melakukan hubungan suami istri, tapi Dr. Diki percaya kedekatan mereka akan menumbuhkan sebuah rasa, dan rasa itu adalah cinta. Ziko dan Kevin sudah tiba di rumah peninggalan eyangnya Zira. Dan Zira tidak ada di sana. Tapi mereka mendapatkan informasi dari kepala pelayan jika Zira datang berkunjung sebentar lalu pergi. "Kemana lagi kita mencarinya?" berutu Ziko sambil mengacak rambutnya. Di dalam pikirannya, Zira telah diculik Amran. "Vin, kita ke apartemen Amran. Aku yakin jika Zira diculik mereka." Ucap Ziko langsung masuk ke dalam mobil diikuti Kevin. "Tuan, menurut saya Nona Zira tidak di apartemen Amran. Tuan dengar tadi kepala pelayan mengatakan kalau istri Anda sedang berkunjung sebentar lalu pergi. Jangan-jangan," ucap Kevin seraya membalikkan badannya melihat bosnya. "Jangan-jangan apa?" tanya Ziko penasaran. "Jangan-jangan Nona Zira sedang berusaha mengingat kembali semuanya. Mungkin istri Anda sedang mengunjungi tempat-tempat yang pernah dikunjunginya." Penjelasan Kevin menurut Ziko ada benarnya. "Baiklah, kita kunjungi tempat yang pernah atau sering dikunjungi Zira," titah Ziko. "Baik, Tuan. Tapi kita kemana dulu?" tanya Kevin bingung. "Cih, kamu yang menjelaskan kepadaku. Kamu juga yang bertanya kemana. Kamu niat enggak sih?" gerutu Ziko kesal. "Tentu saya niat membantu, Tuan. Tapi ada tempat yang pernah dikunjungi istri Anda, salah satunya taman dan jajanan pasar yang ada di pinggir jalan. Kita mau cari kemana dulu?" Kamu benar. Butik sudah dikunjungi Zira. Sepertinya kita ke taman dulu," ucap Ziko. Kevin langsung melajukan mobilnya menuju taman. Dalam 20 menit mereka telah sampai di taman itu. Di taman banyak muda-mudi yang bersantai dengan teman ataupun kekasihnya. Hanya sebagian kecil keluarga yang ada di taman itu. "Tuan, sebaiknya jas Anda dibuka," ucap Kevin sambil membuka jas dan dasinya. "Memangnya kenapa? Apa ada larangan memakai dasi?" tanya Ziko bingung. "Tidak ada larangan, tapi dulu istri Anda pernah meminta Anda membuka jas ketika ke taman. Apa Tuan ingat?" tanya Kevin lagi seraya mengingatkan kenangan bosnya. "Kamu benar. Zira komplain karena aku terlalu formal. Baiklah, semoga aku menemukan istriku. Dan ini bisa mengingatkan kembali kenangannya," ucap Ziko sambil membuka jas dan dasinya. Mereka berdua jalan beriringan memasuki taman. Banyak mata yang melihat ke arah mereka. "Apa aku terlalu tampan sampai mereka semua melihat ke arahku?" ucap Ziko bangga. "Kita, Tuan. Ingat, ada 2 pria. Bukan hanya Anda yang diperhatikan mereka, saya juga," ucap Kevin tidak mau kalah. Ziko langsung melihat asistennya dengan tatapan sinis. "Syukurnya kita sudah mempunyai istri. Kalau belum, kamu saingan terberatku," ucap Ziko sambil terus berjalan dan menyisiri taman agar dapat menemukan keberadaan istrinya. "Apa itu tandanya kalau Tuan mengakui saya tampan?" tanya Kevin sambil terus berjalan di samping bosnya. "Cih, jijik. Kamu seperti waria kalau seperti itu." Hahaha, Kevin tertawa. Mereka berhenti di tempat mangkal pengamen jalanan. Pengamen itu memainkan gitarnya dan mulai menyanyikan lagu-lagu romantis. Ziko dan Kevin menyisir semuanya, tapi tidak menemukan Zira. "Tuan, tidak ada. Sepertinya kita mencari di tempat lain." "Di mana?" tanya Ziko bingung dan cemas memikirkan keberadaan istrinya. "Saya tahu." Kevin dan Ziko kembali ke mobil dan menuju sebuah tempat jajanan pasar yang ada di pinggir jalan. Mereka berjalan dan memperhatikan setiap orang yang ada di tempat itu. "Tidak ada, Vin," ucap Ziko kesal dan lelah seraya menyandarkan badannya di mobil. "Tuan, apa mungkin Nona Zira ke rumah sakit?" "Ngapain ke rumah sakit? Memangnya istriku sakit?" gerutu Ziko. "Istri Tuan bukannya sakit?" "Iya juga. Tapi ngapain dia ke sana?" "Apa mungkin istriku mengunjungi ruang bersalin?"
karena dia pernah berkunjung ke sana. Kenapa tidak kantor polisi saja sekalian? Istriku juga pernah ditahan beberapa jam di sana. Ucap Ziko kesal dengan pemikiran asistennya. Maaf tuan, tak saya buntu mau cari kemana. Kevin bingung harus mencari kemana. Dia melihat ada anak kecil sedang berjalan dipegang kedua orang tuanya. Tuan, saya tahu di mana kita dapat menemukan Nona Zira. Ucap Kevin semangat. Di mana? Tanya Ziko penasaran. Di hatimu, jawab Kevin. Vin, aku sedang tidak mau bercanda. Ucap Ziko kesal dengan tingkah asistennya yang selalu membuat lelucon. Bercanda tuan. Menurut saya Nona Zira datang ke pemakaman. Pemakaman? Ziko memikirkan ucapan asistennya sambil mengerutkan dahinya. Ngapain Zira ke pemakaman? Ucap Ziko bingung dengan ucapan asistennya. Jogging tuan, jawab Kevin asal. Jogging? Tanya Ziko balik. Bercanda tuan, pemakaman tempat dikuburnya almarhum anak tuan dan Nona Zira. Ziko terdiam. Menurutnya bisa jadi Zira ke sana. Tapi mengingat waktu sudah malam, jadi menurutnya mustahil istrinya ada di sana. Bersambung.